Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Nur Sabila dari kelas 12 3 dengan nomor absen 26. Di sini, saya akan melakukan pengayaan sosiologi TPS 1 dengan membahas film pendek berjudul Semu. Namun, sebelumnya izinkan saya untuk menyapa teman-teman sekalian. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dan Bapak Ibu Guru diberikan kesehatan dan kelancaran untuk menjalankan hari. Dan untuk teman-teman yang sedang melaksanakan PAS atau sudah melaksanakan PAS, semoga diberikan kelancaran dan diberikan hasil yang terbaik sesuai dengan usaha yang teman-teman jalankan. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan tentang film pendek yang berjudul Semu ini, saya akan melakukan pengantar terlebih dahulu. Nah, generasi Z atau Gen Z seperti yang kita tahu adalah suatu generasi yang lahir bersamaan dengan perkembangan teknologi. Kalau kata orang-orang bilang tuh, kita tuh gak bisa lepas dari teknologi, kita ketergantungan sama teknologi. Namun, di balik ketergantungan itu, tentunya kita punya nilai positif dan negatif. Nah, selanjutnya akan ada pembahasan mengenai dampak dari ketergantungan teknologi itu yang akan saya sampaikan melalui film pendek yang berjudul Semu ini. Nah, pada film pendek yang berjudul Semu digambarkan seorang tokoh Gen Z yang bernama Naomi yang sering memposting foto atau gambar di media sosialnya melalui Instagram. Namun, foto yang diupload tidak sesuai dengan kenyataan di kehidupan nyatanya Naomi. Naomi seringkali mengupload foto-foto sedang beraktivitas, namun kegiatan tersebut tidak benar-benar dilakukan. Contohnya, pada saat dia memposting sedang membersihkan rumah, nyatanya kegiatan membersihkan rumah itu tidak benar-benar dilakukan olehnya, melainkan dilakukan oleh ART-nya yang bernama Jaro. Lalu yang kedua, pada postingan sedang berolahraga, Naomi tidak sedang berolahraga. Beliau hanya mengupload foto tersebut untuk kegiatan media sosialnya saja. Lalu yang ketiga yaitu saat memposting foto buah-buahan. Naomi mengupload foto tersebut untuk menunjukkan bahwa dirinya sedang sarapan menggunakan buah-buahan. Namun, kenyataan pahitnya yaitu Naomi tidak sarapan menggunakan buah-buahan, melainkan sarapan menggunakan mie goreng. Fokus cerita pada film pendek yang berjudul Semu ini berfokus pada Naomi yang terus membangun image di media sosialnya menjadi seorang yang sehat, menjadi seorang positif. Namun kegiatan tersebut justru memberikan dampak negatif yang akhirnya membuat dirinya kecanduan akan validasi yang diberikan orang lain kepadanya, sehingga Naomi terus-terusan melakukan kegiatan manipulasi tersebut di media sosial atau pencitraan. Lalu apa saja sih faktor yang menyebabkan akhirnya seseorang bertindak seperti Naomi? Nah, faktor tersebut ada 4. Yang pertama, kurangnya self-esteem, di mana ketika seorang haus akan validasi atau perhatian, dirinya akan terus-terusan bertindak untuk terlihat sempurna. Namun kenyataannya tidak semua orang bisa menunjukkan sikap atau sisi sempurnanya. Lalu yang kedua yaitu kecanduan dopamin. Like dan komen yang diberikan Instagram kepada Naomi akhirnya membuat dirinya senang mendapatkan validasi, sehingga dirinya terus-terusan melakukan hal tersebut untuk memuaskan ego atau validasinya. Yang ketiga, lingkungan yang kompetitif. Lingkungan yang kompetitif membuat seseorang akhirnya berusaha untuk terlihat lebih baik daripada orang lain, sehingga seorang akhirnya terjebak pada budaya pencitraan. Lalu yang keempat, budaya instant gratification. Seperti yang kita tahu bahwa Gen Z atau generasi Z menginginkan suatu hasil yang maksimal. Namun terkadang hasil maksimal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang seorang usahakan. Lalu kira-kira apa sih upaya yang dapat kita lakukan agar seorang seperti Naomi ini tidak terjadi kepada kita, atau sikap yang Naomi lakukan tidak terjadi kepada kita? Nah, upaya tersebut dibagi menjadi 3, yaitu sudut pandang orang tua, sudut pandang pertemanan, dan sudut pandang lembaga pendidikan. Yang pertama ini ada sudut pandang orang tua. Orang tua berperan penting untuk memberikan pengetahuan dan memberikan insight kepada anaknya tentang keseimbangan antara dunia maya dan dunia nyata. Lalu yang kedua yaitu berdialog atau berkomunikasi dengan anak dengan menanamkan nilai-nilai moral untuk kehidupan yang bermasyarakat yang lebih baik. Lalu yang kedua ini ada sudut pandang pertemanan. Sebagai generasi Z atau Gen Z,
ataupun remaja, kita tentunya perlu lingkungan yang positif dan kegiatan yang positif. Nah, kita sebagai remaja perlu mencari lingkungan yang positif dan kegiatan positif. Apa sih kegiatan positif itu? Contohnya, kegiatan positif antara lain yaitu kegiatan seni, olahraga, dan organisasi. Sebagai generasi Z, kita tentunya perlu beradaptasi dengan lingkungan globalisasi yang mengharuskan kita untuk menahan diri tidak berperilaku semena-menanya. Sehingga menurut saya organisasi olahraga dan seni bisa menjadi suatu pengalaman baik dan membuat seorang akhirnya tidak melakukan tindak-tindakan yang tidak sesuai dengan moral. Lalu kita sebagai remaja perlu mencari dan memilah teman untuk kita ajak diskusi dan ajak berteman. Tentunya kita semua ingin berteman dengan seorang yang menghargai kepribadian kita, kegiatan kita, dan membuat kita menjadi diri kita sendiri tanpa harus berbohong kepada semua orang. Lalu yang ketiga yaitu sudut pandang lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan salah satu lembaga yang sangat penting untuk pembentukan moral, pengajaran nilai etika digital, dan konsekuensi akibat berbohong di masyarakat perlu ditanamkan kepada anak sejak dini. Lalu yang kedua itu kegiatan berbasis empati, di mana kegiatan ini nantinya akan berfokus pada sosial atau kegiatan turun lapangan yang bisa menumbuhkan rasa empati dan rasa peduli kita terhadap lingkungan sekitar. Untuk Gen Z, ingatlah bahwa kehidupan nyata adalah tempat sejati untuk menemukan kebahagiaan, sedangkan dunia maya hanyalah refleksi sementara, bukan fondasi hidup Anda. Jadilah versi terbaik dirimu di dunia nyata, bukan di layar kaca. Sekian pemaparan singkat tentang film pendek yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.